Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di pembelajaran daring bersama Ustazah Anita Setiawati SPD. Kaifa halukum? Mudah-mudahan semua antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama kelas 10 ini, yaitu bab 1 dengan tema ruang lingkup biologi. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia ditakdirkan menjadi makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dengan rahmat dan kuasa-Nya, Tuhan memberikan akal budi kepada manusia. Akal budi yang dimiliki manusia telah membuat manusia memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain di dunia ini. Sebagaimana dalam Al-Quran, manusia diciptakan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan kebaikannya, dengan akal budinya yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, alhamdulillah, berbagai disiplin ilmu pengetahuan telah berkembang dan memberi sumbangan terhadap perbaikan kualitas hidup manusia. Salah satunya adalah ilmu biologi. Ya. Ruang lingkup biologi, sebenarnya belajar biologi ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena objek belajar biologi ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, tumbuhan. Jadi objek dalam belajar biologi ini adalah makhluk hidup, di dalamnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan. Next. Ya. Kita lanjut dalam pembelajaran ruang lingkup biologi ini, yang harus kita pahami atau tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kita menjelaskan, atau kita semua mampu menjelaskan pengertian biologi. Biologi secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, itu yang sudah tidak asing lagi dari kata bios dan logos, yang artinya bios itu hidup dan logos itu adalah ilmu. Berarti biologi itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup, termasuk diantaranya adalah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita semua mampu menjelaskan cabang-cabang biologi. Jadi ilmu biologi ini nanti kita akan juga bahas selanjutnya cabang-cabangnya banyak sekali. Kemudian menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi. Jadi tadi ada objeknya adalah manusia. Nanti kita akan mengkaji itu manusia itu seperti apa Kemudian di dalamnya ada hewan, kemudian ada tumbuhan kemudian lingkungan sekitarnya Kemudian membandingkan objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Nanti kita akan jelaskan juga bahwa tingkat organisasi kehidupan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, ini ada molekul, ada sel, kemudian jaringan, kemudian ada
organ, ada sistem organ, kemudian ada individu, populasi, dan seterusnya. Ya, selanjutnya, menggali contoh permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi. Jadi dari tingkat organisasi tadi, ya dari molekul, sel, dan sampai tingkat yang tinggi, bioma atau biosfer, ini permasalahannya apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian mengetahui manfaat biologi, ya ini sangat banyak sekali ya. Manfaat biologi itu sangat banyak sekali, di antaranya bagaimana manfaat bagi diri kita sendiri, manfaat bagi lingkungan, dan juga manfaat bagi masa depan bangsa ya, Masya Allah. Dan yang terakhir, melakukan kerja ilmiah sesuai dengan metode ilmiah. Ya, kita lanjutkan. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Nah, ini ada kriteria pemilihan cabang ilmu biologi berdasarkan, ya tadi sudah disampaikan, tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, dan kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, tingkat organisasi kehidupan tadi diawali oleh molekul ya. Molekul ini adalah ya unsur penyusun sel ya. Kemudian ada sel, bahwa sel ini adalah, kalau dalam tubuh kita ini terdiri dari miliaran sel. Dalam satu organ saja ini terdiri dari beberapa beribu-ribu sel. Ya, jadi sel ini adalah ya unsur atau penyusun daripada jaringan yang dia memiliki fungsi yang sama. Ya, kemudian ada jaringan ya. Jaringan ini adalah kumpulan dari kalau sel tadi adalah unit penyusun makhluk hidup ya. Kemudian ada jaringan. Jaringan ini adalah kumpulan dari berbagai sel yang memiliki fungsi yang sama ya. Kemudian ada organ. Organ ini adalah kumpulan daripada jaringan ya yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian ada ya dalam tubuh kita ada organ mata ya, ada organ telinga, ada organ jantung, ada organ hati yang di situ tersusun oleh berbagai jenis atau jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian ada sistem organ ya, dalam tubuh kita ini berbagai organ ini menjadi sebuah sistem ya yang nantinya ini akan bekerja di dalam tubuh kita, seperti ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah dan yang lainnya ya. Ya, kita lanjut biologi perkembangan. Ya, biologi perkembangan mengkaji kehidupan pada tingkat individu. Ya, jadi dari tadi organ, kemudian sistem organ, ya, kemudian sampai ke tingkat individu. Ya, individu ini satu organisme itu disebut dengan individu ya. Misalkan satu cicak, nah itu adalah satu individu. Satu manusia, seorang, nah ini adalah individu. Satu harimau, yaitu adalah ya individu ya. Ya, yang itu tersusun atau bisa dikatakan individu kalau sistem-sistem yang tadi Ibu sampaikan ini berjalan dengan baik. Ya. Kemudian ada biologi populasi ya. Nah, ini biologi populasi ini adalah kumpulan dari berbagai individu ya. Ya, populasi contohnya apa? Populasi manusia, populasi sapi misalkan, atau populasi burung, gitu. Berarti terdiri dari berbagai atau
jumlah burung itu misalkan 10, berarti populasi burung contohnya, atau dan seterusnya. Ada biogeografi, ada genetika populasi, kemudian mengkaji kehidupan pada tingkat populasi. Ya, lanjut ada ekologi, ya di sini adalah ilmu lingkungan ya. Ada toksikologi, ada biologi kelautan, ada limnologi, kemudian mengkaji kehidupan pada tingkat ekosistem. Ada biologi tropis, mengkaji kehidupan pada tingkat bioma, yaitu bioma tropis. Insya Allah nanti ini juga akan dijelaskan lebih lengkap pada bab ekosistem. Ya, kemudian kita lanjut cabang biologi yang mempelajari kehidupan pada suatu kelompok organisme. Ya, ini ya, taksonomi mengkaji tentang pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Nah, ini kita akan nanti di bab yang lainnya juga diperkaya ya tentang bagaimana kita mengelompokkan berbagai jenis organisme ya berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Nah, ini ilmunya adalah taksonomi. Kemudian ada virologi ya, mengkaji atau di sini mengkaji tentang virus. Logi adalah ilmu, viro ini adalah virus. Jadi ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang virus ya. Yang sekarang kita ketahui ya ada corona yang sebenarnya sudah ada dari dulu ya. Nah, ini kita kaji terus ya dengan adanya ilmu biologi ya, kita sedang mengkaji ini apa ini kira-kira antibiotiknya gitu ya, kemudian bagaimana menangkalnya ya dan seterusnya, sehingga ilmu pengetahuan ini semakin berkembang. Kemudian ada mikrobiologi ya, mikro ini adalah kecil, biologi adalah makhluk hidup. Berarti kita mengkaji bagaimana mempelajari makhluk hidup yang mikro, yang kecil, yang tidak bisa atau tidak terlihat oleh mata telanjang. Berarti harus memakai mikroskop. Mengkaji di sini mengkaji apa? Jamur, kemudian ragi dan kapang, ya, dan yang lainnya ini ada ada botani. Botani ini briologi, ya. Di sini mengkaji tentang brio itu adalah lumut, logi itu ada ilmu, berarti mengkaji tentang berbagai jenis tumbuhan. Botani adalah kan ilmu tumbuhan ya, mengkaji tentang berbagai jenis lumut ya, nanti dibahas khusus pada bab plantae ya, berbagai jenis lumut. Ada pteridologi, ini berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan paku. Kemudian ada spermatopita, nanti kita akan bahas di plantae lebih dalam. Ada spermatopita, ini berbagai tumbuhan biji. Ya, kemudian zoologi, ini mengkaji ya, di sini berarti ini adalah mengenai ilmu tentang hewan ya, zoologi ya. Ini entomologi, ichthyologi, hipatologi, mammalogi. Ya, cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan. Ya, di antaranya adalah mengkaji perkembangan individu, organisme. Jadi kita kaji bagaimana perkembangan ya individu ya, organisme individu itu sendiri. Embriologi mengkaji perkembangan embrio ya, bagaimana ketika perkembangan ya manusia ini dari saat embrio. Ya, anatomi ini adalah mengkaji struktur internal organisme. Bagaimana anatomi yang ada dalam tubuh kita ya, kita kaji strukturnya. Kemudian fungsi-fungsinya dan seterusnya. Ada fisiologi mengkaji fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Ya, cabang biologi yang merupakan kelompok campuran dan terapan. Ada biokimia, mengkaji proses-proses kimia dalam sistem kehidupan kita. Ya, jadi dalam tubuh kita ini ada proses-proses, ada biokimia, kemudian ada biofisika, mengkaji proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Ada bioteknologi, mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme, dan ini banyak sekali kita nikmati ya tentang bioteknologi ini. Ada berbagai jenis pangan, ada berbagai jenis tumbuhan yang dengan teknologi ini kita bisa manfaatkan. Kemudian ada paleontologi, mengkaji perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Jadi dengan fosil yang ditemukan kita akan melihat atau mengetahui perkembangannya. Kemudian objek dan permasalahan biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Objek biologi adalah
kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur kehidupan dari terendah sampai yang tertinggi. Tadi sudah Ibu sampaikan, ada molekul, sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Ya, ini adalah ada gambar di sini, ada sel. Nah, di sini ada sel, ini yang paling terkecil tadi sel ya, struktur kehidupan, organisasi kehidupan. Sel ini di gambar ini ada sel hewan dan sel tumbuhan ya. Nanti kita akan bahas di kelas 11 ya, bagaimana perbedaannya dan seterusnya. Kemudian ada sistem organ. Ini berarti ini berbagai kumpulan ya. Dari organ-organ sendiri, harusnya organ dulu. Ini ada organ, ini berarti kumpulan dari berbagai jaringan, kemudian ada organisme, ya organisme, kemudian juga ada ekosistem dan seterusnya. Ya, alhamdulillah pertemuan pertama kita cukupkan di sini dan nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pertemuan pertama ini kita semangat semua ya, walaupun belajar daring, tetap semangat, tetap mengkaji, banyak membaca artikel-artikel dan buku-buku yang mendukung belajar biologi ya. Cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.